Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara terkait keistimewaan Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Maulid, maka kita berbicara tentang kelahiran Nabi yang luar biasa istimewa. Kalau kita mengatakan Maulud, berarti kita membicarakan yang dilahirkan, itu bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan 12 Rabiul Awal, walaupun ulama berbeda pandangan, namun jumhur berpandangan beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 3. Beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Namun sebelumnya kita perlu mengingat bahwa bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah, disebabkan karena beliau baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, karena keutamaan atau karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Saudara sekalian yang saya muliakan, pada saat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam banyak peristiwa yang diceritakan oleh para ulama terkait dengan kemuliaan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang mungkin saya sebutkan, di antaranya yang pertama, padamnya api sesembahan Majusi. Jadi agama Majusi ini merupakan adalah aliran kepercayaan, aliran teologis yang memang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikut agama ini dikenal sangat mensakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bahkan konon katanya, dalam riwayat Al-Baihaqi, mereka menyembah api yang hidup selama 1000 tahun. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seketika api itu padam. Dan pada malam harinya itu, istana Kisra itu runtuh dan 14 gereja runtuh, bersamaan dengan api sesembahan Majusi yang hidup selama 1000 tahun itu pun ikut padam. Yang kedua, keistimewaan Nabi lahir pada saat itu, beliau lahir dalam keadaan sudah sujud atau langsung bersujud kepada Allah. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam keadaan bersujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khasaisul Kubra mengatakan bahwa begitu baginda Nabi keluar dari rahim Sayyidati Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang yang berdoa. Yang ketiga, beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairani, selain Nabi Muhammad ada 14 nabi lain yang sudah dalam keadaan dikhitan, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan yang lainnya. Yang keempat, pertama kali yang diberikan nama Muhammad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama dalam istilah Arab ini familiar, bukan istilahnya, bukan familiar ya. Sudah dikenal bahasa ini, bahasa Arab ini.
namun tak satupun manusia yang diberi nama dengan nama Muhammad sebelum lahirnya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qutaibah menegaskan salah satu peristiwa yang luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkan Nabi Muhammad adalah belum ada seorang pun yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama. Nama ini diberikan oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Yang kelima adalah tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, konon iblis bisa mencuri dan mendengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Namun begitu Nabi SAW lahir, maka akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri informasi dari langit. Dari sekian banyak keistimewaan Nabi SAW lahir, yang paling utama yang harus kita pastikan untuk diri kita dan keluarga kita adalah kita mampu meneladani baginda Muhammad SAW. Karena puncak kemuliaan seorang manusia ada pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat kepada Nabi, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling baik itu seperti apa? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Mereka yang paling baik akhlaknya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang menyiapkan bekalnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ingatkan diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa berusaha berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.